Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Catika Kristiana. Di sini saya akan membahas bab 21, yaitu tentang DNS server searching forwarding. Yang akan kita bahas yaitu konsep DNS server, konfigurasi host pada Ubuntu Client, dan lain-lain. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama. Nah, jadi pada video kali ini saya sudah menyiapkan gambaran dari topologinya. Di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server Google. DNS servernya itu adalah DNS server Google dengan IP-nya itu 8.8.8.8 dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep kerja dari DNS server. Misalnya laptop itu ingin mengakses facebook.com, paket data itu nggak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tetapi mengirimkan terlebih dahulu ke DNS. Nah, jadi si laptop itu akan merequest IP ke DNS server. Lalu setelah menerima permintaan tersebut, si DNS server Google ini akan mengirimkan IP dari facebook.com. Nah, jadi IP-nya itu di sini 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, laptop itu akan mengirimkan langsung ke facebook.com. Jadi itu sudah berhasil. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain menjadi IP address. Nah, di sini kalau ada DNS itu kita cukup mengetikkan domainnya yaitu facebook.com. Jadi kita itu tidak usah repot-repot mengetikkan IP-nya, lalu secara otomatis laptop itu akan merequest IP-nya ke DNS server. Lalu setelah itu si DNS itu pun mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com. Nah, jika kita tidak memilih DNS, maka kita itu harus menuliskan IP address dari Facebook itu secara manual. Lalu di sini memasuki pembahasan yang kedua. Di sini saya akan mengecek apakah Ubuntu Client dan Debian server itu sudah terhubung atau belum. Nah, kita pin 10.10.10.2 TTL ya, berarti sudah terhubung. Lalu di sini saya juga akan mengecek apakah Ubuntu Client itu sudah terhubung ke Ubuntu server. Pin 10.10.10.3 enter. Nah, berarti sudah terhubung. Lalu saya akan masuk ke dalam root. cd tekan sudo nano spasi /etc/host enter. Di sini saya akan meletakkan IP Debian servernya itu di bawah IP 127.0.1.1. Di sini IP-nya adalah 10.10.10.2. Lalu tab satu kali, lalu namanya yaitu server 1/Debian. Enter. Lalu di sini saya akan memasukkan IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Lalu tab, lalu server 2/Ubuntu. Jika sudah, di bawahnya tambahkan IP dari router Debian yaitu 192.168.137.10. Tab, lalu rtr/Debian. Jadi saat kita ping kita bisa menggunakan nama-namanya di sini yaitu server 1 Debian, server 2 Ubuntu, router Debian. Lalu ctrl+x y enter. Lalu di sini saya akan coba ping server Debian menggunakan nama yang sudah kita buat tadi, ping svr1/Debian enter. Nah, TTL. Lalu ping Ubuntu, ping server 2/Ubuntu enter. Nah, TTL juga ya. Lalu ping router Debian, ping rtr/Debian enter. TTL juga ya. Lalu di sini saya masuk ke dalam root, lalu ketikkan SSH router Debian, HDD 11 Debian, IP 22, lalu yes enter.
Nah, sudah bisa ya. Di sini memasuki pembahasan yang ketiga. Pada pembahasan sebelumnya, komputer dapat mengakses facebook.com dengan meminta IP-nya langsung ke DNS server publik. Namun, bagaimana jika terdapat local DNS server? Jadi, ada local DNS server, maka alurnya akan sedikit berbeda. Laptop atau komputer itu akan bertanya ke local DNS servernya. Jika local DNS belum punya jawabannya, ia akan bertanya ke DNS servernya. Setelah itu, si DNS server itu akan mengirimkannya ke local DNS setelah menyimpannya IP. Maka si local DNS itu akan menyimpannya di cache. Keuntungannya adalah ketika komputer lain ingin mengakses facebook.com lagi, local DNS itu tidak perlu meminta request IP-nya ke DNS server, tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Di sini memasuki pembahasan yang keempat. Jadi pada materi kali ini saya akan memperhatikan DNS server seperti yang telah dijelaskan. Di sini saya sudah pada router Debian lalu ke dalam root. Lalu di sini saya akan menginstal DNS server menggunakan perintah apt install win9 enter. Nah, ini lalu ketik apt install win9 lalu y enter. Lalu saya akan mengganti defaultnya dengan perintah nano spasi /etc /default /name enter. Nah, di bagian options kita tambahkan win4 spasi win4. Nah, jadi win4 itu artinya dengan server itu hanya bisa di running oleh IPv4. Lalu bisa Ctrl+X y enter. Untuk konfigurasinya bisa ketikkan nano spasi /etc options enter. Di atas options ini enter dulu, lalu acl spasi internal strip network spasi enter, tab 1 kali, terus 72.16.1.0 titik koma, bawahnya koma, lalu di bawahnya direktori, tab 1 kali, retribution s titik koma, tab allow state spasi buka kolom rating spasi internal network titik koma spasi tutup kurung rating koma, lalu bawahnya tab, lalu pada DNS kita ganti menjadi yes, Ctrl+X y enter. Lalu untuk mengecek konfigurasinya bisa klik element spasi check conf enter. Kemudian restart menggunakan perintah system.ctrl restart win9 enter. Di sini memasuki pembahasan yang kelima. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Jika laptop atau komputer melakukan permintaan DNS ke facebook.com, maka lokal DNS server tidak melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu si lokal DNS server akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Nah, jadi perbedaannya antara sesing dan juga ketika si lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain lalu menyimpan hasilnya dan jawabannya, sedangkan forwarding lokal DNS itu tidak akan melakukan query sendiri melainkan hanya meneruskan permintaan. Di sini memasuki pembahasan yang ke-6. Lalu ketik nano spasi /etc /bin /name.conf.options enter. Pada bagian forwarders kita bisa hapus slashnya. Kita ganti menjadi 8.8.8
8.8, lalu bawahnya 8.8.4, lalu titik koma, lalu di bawahnya bisa kalikan forward only, titik koma, lalu Ctrl X di enter, lalu cek konfigurasi, ketikkan spasi cek conf. Jika tidak muncul error, berarti konfigurasi benar. Lalu restart menggunakan perintah sistem ctl restart in 9 enter. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.